Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perawat kamar bedah akan kami visualisasikan bagaimana cara penataan instrumen di dalam kamar operasi. Sebelum penataan instrumen, kita harus tahu persiapan apa kira-kira yang harus dibutuhkan, yaitu meja mayung, kemudian sarung meja mayung, kemudian ada underpad dan 2 duk kecil. Adapun cara untuk memasang atau melipat sarung meja mayung adalah perlu teknik khusus supaya nanti dalam pelaksanaan penggunaannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Yaitu caranya, setelah dilipat jadi 4, jangan lupa lubang yang ada harus berada di sebelah luar. Setelah dilipat sampai 4 kali, kemudian lubang yang di luar tadi kita balik, kita rapikan. Setelah kita rapikan, kita cari ujung yang ada lipatan terakhir. Ini posisinya harus berada di atas, jangan sampai ini yang tengahnya ini di atas. Setelah ketemu ujung dari sarung meja mayung, baru kita lipat ke dalam. Nah, ini di garis tengahnya. Setelah ini kita lipat seperti ini. Setelah lipatan ini, baru ini kita siap. Tapi yang harus diingat, pada waktu penggunaan ini adalah pada waktu akan memasukkan ke ke meja mayung, sarung mayungnya harus tangan kita masukkan kanan, kemudian tangan kiri kita masukkan ke yang sisi kirinya sampai ke ujung. Nah, ini kita pastikan yang di sini adalah 3 lipatan, jangan kebalik. Ini 2 lipatan, yang ini 3 lipatan. Oke, kita lanjut memasukkan sarung meja mayung ke meja mayungnya. Kita bentangkan. Setelah itu lubang harus kita ada, jadi harus ada. Nah, ini bisa masuk. Baru kita masukkan pelan-pelan sambil kaki mengunci atau menginjak kaki dari meja mayung. Kita masukkan sampai ke ujung meja mayung. Nah, ini baru kita lepas. Setelah itu kita tarik kanan dan kiri bersamaan sampai ujung dari sarung meja mayung sudah berada pada sisi yang terakhir. Tahap berikutnya adalah pemasangan underpad. Underpad kalau tidak ada, kalau dulu sebelum ada underpad yang steril, kita gunakan pelat. Nah, saat ini karena ada produk yang lebih steril dan lebih bagus dan ya, bisa kita pakai sekali pakai, kita gunakan underpad. Cara penggunaan underpad adalah kita pasang di tengah-tengah, baru kita buka satu persatu. Nah, ini yang paling benar. Ini supaya tidak terjadi penyebaran partikel. Kalau misalnya bagaimana bisa terjadi penyebaran partikel, ini saya kasihkan contoh. Jadi bukanya itu di meja steril, di meja, kemudian dibuka di sini, langsung nah ini yang tidak direkomendasikan. Ini akan resiko untuk terkontaminasi lebih besar. Makanya tadi kita contohkan cara yang paling benar bagaimana supaya resiko terkontaminasinya tidak terjadi. Ya, seperti ini. Kita lipat di atas meja mayung, harus kita pastikan tepat di tengahnya. Tahap berikutnya adalah pemasangan linen kecil. Harus kita pastikan linen kecil ini yang di tengah-tengah adalah yang sisi hanya 1 lipatan. Yang 2 lipatan ini harus di pinggir. Boleh pinggir sebelah sini ataupun pinggir sebelah sini. Nah, ini harus di tengah-tengah, baru kita lipat.
Cara melipatnya juga harus benar, jadi tidak boleh sampai terkibas-kibaskan. Jadi pas ada di garis tengahnya. Yang berikutnya adalah linen yang terakhir. Kita buat roll duk atau duk yang yang memutar atau melingkar. Setelah itu kita taruh di ujung dari meja mayu. Lalu kita buat atau kita setting kira-kira instrumen itu bagaimana cara men-settingnya. Men-setting instrumen adalah berdasarkan harus dikelompokkan. Pengelompokannya adalah kelompok tajam, kemudian kelompok pemegang, kelompok penjepit, dan kelompok penarik. Ada 4 macam. Kita coba. Ini adalah kelompok tajam. Kelompok tajam. Dan ini yang kedua adalah kelompok pemegang. Bisa kita kelompokkan berdasarkan chirurgi atau anatomi. Ya, setelah itu ini adalah kelompok penjepit. Macam-macamnya harus tahu dan harus dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok penjepit adalah termasuk Babcock, kemudian Ellis clamp, ada Nicolik, kemudian ada clamp-pean, ada poker, dan ada chrome clamp. Selain itu ada antisepsis clamp. Ini adalah dalam kelompok penjepit. Selanjutnya adalah kelompok penarik. Semua macam kelompok penarik termasuk ada lahan rep, ada hak, rohak, kemudian ada spatel, itu masuk dalam kelompok penarik. Ini walaupun roboh sebenarnya nggak apa-apa, yang penting dia sudah terkelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru kita pastikan ini. Kemudian untuk membuka mesh tidak boleh dibuka langsung di atasnya sini. Kenapa? Karena area steril itu di atasnya tidak boleh, di atasnya tidak boleh barang atau sesuatu yang tidak steril. Jadi caranya harus dengan menggunakan pemegang ataupun menggunakan penjepit untuk menerima itu, dan harus ada jaraknya seperti ini. Kemudian tidak boleh di atasnya meja mayo, harus diambil misalnya dengan boleh menggunakan pemegang, salah satunya adalah pinset ataupun baru diambil. Terus bagaimana cara memasang mesh? Jadi mesh harus dipastikan bahwa posisi handle atau scalpelnya sesuai dengan arah dari meshnya. Nah ini ya, ini pastikan ini harus sejajar sama, itu nggak akan salah nanti. Kalau misalnya begini tidak sesuai dengan garis alurnya, jadi harus dimasukkan sesuai alurnya.
Kalau melepas harus kebalikan dari melepas mesnya. Pegang dengan pemegang, kemudian dorong dengan ibu jari tangan kiri, kemudian dorong ke bawah dan ke depan. Nah, ini ya, terus dimasukkan, nanti akan kita hitung. Oke. Bagaimana cara menghitung kasa itu? Maksimal harus hanya 10 biji saja. Jadi cara menghitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, itu kita lanjut dengan penghitungan berikutnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 lengkap baru kita taruh dan disaksikan oleh seluruh tim. Selanjutnya harus untuk pengalas mesh harus ada dalam bengkok kecil untuk meletakkan handphone mesh atau scalpel. Jadi bagaimana cara memberikan ini kepada operator? Tangan harus di bawah, jangan sampai keluar dari bibir bengkok ini. Kemudian kita berikan kepada operator. Kalau selesai pun kita harus dengan menggunakan bengkok yang sudah dialasi dengan kasa. Nah, ini supaya tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan operasi itu. Nah, itu setelah selesai. Bagaimana? Kapan kita harus menghitung instrumen? Instrumen minimal dihitung 3 kali. Pertama adalah pada saat instrumen sudah tersetting di atas meja mayu, sebelum dilakukan time out kita hitung bersama dengan sirkuler, perawat sirkuler. Jadi kita hitung semua jumlah dari instrumen yang ada di meja mayu. Kapan penghitungan kedua? Penghitungan kedua dilakukan sebelum sign out. Sign out terutama dilakukan sebelum penutupan peritoneum ataupun penutupan fasia. Jadi itu adalah penghitungan yang kedua. Dihitung jumlah dari instrumen dan bahan habis pakai yang dipakai. Bahan habis pakai yang dipakai itu harus ada tempat sampah khusus untuk kasa yang ada di tempat sampah. Dan tempat sampah ini tidak boleh diisi selain kasa, harus dibuang. Siapa yang menghitung nanti? Yang menghitung adalah perawat sirkuler. Kemudian penghitungan instrumen yang ketiga adalah setelah luka ditutup dengan dressing, baru kita lakukan penutupan dengan dressing yang sudah direkomendasikan oleh operator. Setelah itu termasuk duklem ataupun towel klem yang ada di duk harus benar-benar dicek pada saat penghitungan instrumen yang ketiga. Demikian. Kemudian dalam perjalanan operasi biasanya kita tidak harus mengeluarkan banyak suara karena kebisingan akan mengganggu jalannya operasi. Untuk itu lazim akan ada kode-kode dalam operasi. Kode-kode dalam operasi adalah satu, misalnya ada operator yang minta mesh, kode yang lazim dimunculkan adalah seperti ini. Ini berarti minta mesh. Kalau minta pinset, kodenya adalah begini. Kemudian kalau untuk minta jahit, kodenya biasanya operator akan seperti ini. Kalau minta penjepit atau klem atau kelompok penjepit yang lain biasanya akan gini. Kemudian untuk meminta benang ligasi atau tanpa ada jarum, caranya begini. Dan diberikannya melalui sela antara ibu jari dan jari telunjuk sehingga mudah untuk ditarik oleh operator segera untuk dilakukan ligasi. Demikian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya dan bisa diaplikasikan dengan sangat mudah. Terima kasih.